Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diasmi Nur Afifah dari PMTKH dengan NIM 12020050002. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai identitas daerah saya untuk memenuhi tugas PKN yang dibimbing oleh Ibu Dede Rohaniyawati MPD. Selamat menyaksikan. Identitas daerah Jatinangor. Yang pertama akan membicarakan letak geografis. Jatinangor terletak di Sumedang Selatan dengan luas wilayah 262 km. Juga Jatinangor terbagi menjadi 12 desa. Pada saat ini Jatinangor dikelilingi oleh berbagai perguruan tinggi seperti Unpad, ITB, IPDN, dan IKOPIN. Oleh karena itu, Jatinangor disebut sebagai kota pelajar. Jatinangor berbatasan dengan beberapa kecamatan lainnya seperti yang ada di hadapan kita. Kemudian selanjutnya berbicara tentang watak orang-orang Jatinangor. Orang-orang Jatinangor memiliki watak yang ramah dan saling membantu dan tidak bersikap individual, khususnya di daerah saya. Kemudian selanjutnya ada adat dan tradisi. Karena Jatinangor terletak di Kabupaten Sumedang, maka adat-adatnya juga tidak jauh berbeda dengan kecamatan lainnya seperti yang lain. Yang pertama itu ada kuda renggong, lalu ada pencaksilat, ada rekreasi, dan bahasa yang sering digunakan juga bahasa Sunda. Lalu selanjutnya ada ciri khas makanan. Yang pertama ada tahu Sumedang, ada sale pisang manis, opak ketan, oncom, dan beberapa makanan yang tidak saya sebutkan. Kemudian ada perekonomian. Perekonomian Jatinangor pada saat ini sudah mulai berkembang. Mayoritas orang Jatinangor bekerja sebagai buruh. Kenapa? Karena Jatinangor dikelilingi oleh perusahaan industri seperti IKOP, KHT, Kolipin, Insang Sandang, dan Wiska. Selanjutnya, daerah Jatinangor juga banyak yang bekerja sebagai penyewa rumah untuk mahasiswa yang bersekolah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jatinangor. Selain itu, jika berbicara mengenai letak wilayah, Jatinangor termasuk daerah yang cukup strategis karena di dalamnya terdapat beberapa perusahaan industri, kemudian juga ada beberapa perguruan tinggi yang terletak di dalamnya. Nah, karena terletaknya dua hal tersebut membuat banyak pilihan sektor pekerjaan untuk orang-orang yang ada di sini. Jadi menghasilkan beberapa pekerjaan yang baru. Jadi cukup maju, maksudnya cukup berkembang dalam keadaan hal tersebut. Kemudian juga karena balik lagi ke yang tadi bahwa di sini terdapat beberapa universitas, maka orang-orang yang datang ke sini juga dari berbagai daerah. Hal itu menyebabkan budaya asli Jatinangor itu memudar. Sebenarnya enggak, cuman ya jadi tercampur gitu budayanya. Harapan saya untuk daerah tempat tinggal rumah saya adalah semoga kedepannya lebih berkembang dalam berbagai bidang. Tapi walaupun berkembang, tidak pernah melupakan budayanya agar tetap mempertahankan identitas daerahnya. Yang pertama, saya akan meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusianya dengan cara meningkatkan pendidikannya. Kemudian yang kedua, mempertahankan adat dan budaya agar tetap terlestarikan. Karena pada saat ini sudah banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, termasuk daerah tempat tinggal saya sudah banyak budaya yang dikenal. Oleh karena itu, saya ingin mempertahankan budaya Sunda khususnya agar tetap terlestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua?
semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik lagi. Dan semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita membahas topik di video ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Adinda Nur Fajrina, asal dari Kabupaten Bekasi di Jawa Barat. Nah, di video ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal kampung halaman saya, yaitu Kabupaten Bekasi yang berada di Jawa Barat. Apa sih itu Kabupaten Bekasi? Nah, Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, Kabupaten Bekasi ini memiliki letak geografis, yaitu 6 derajat 10 53 sampai 6 derajat 30 6 lintang selatan dan 106 derajat 48 28 sampai 107 derajat 27 29 bujur timur. Nah, secara topografi Kabupaten Bekasi ini memiliki dataran rendah di berbagai wilayah bagian utara dan juga memiliki dataran gelombang di berbagai wilayah. Nah, letak Kabupaten Bekasi ini sekitar 127.388 hektar. Nah, menurut saya, kampung halaman saya ini, Kabupaten Bekasi, karakteristik dari penduduknya yaitu ramah dan saling bergotong royong. Nah, kalian sudah pada tahu apa tradisi di Kabupaten Bekasi ini? Nah, Kabupaten Bekasi ini juga sama seperti kabupaten yang lain, memiliki tradisi. Nah, tradisi di Kabupaten Bekasi ini yaitu seperti gambar di atas. Tradisinya yaitu ada tari topeng dan juga gotong singa-singaan. Nah, kalau kalian ke Bekasi nggak lengkap, kalian nggak nyobain kulinernya. Nah, apa sih kuliner di Kabupaten Bekasi? Nah, Kabupaten Bekasi ini terdapat ciri khas makanannya, yaitu apa aja sih? Nah, makanannya itu ada sayur pucung gabus dan juga ada dodol Betawi. Kalian harus nyicipin. Nah, menurut saya, kampung halaman saya ini, Kabupaten Bekasi, adalah kota yang penuh harapan di masa depan. Harapan saya ke depannya agar Kabupaten Bekasi ini bisa menjadi lebih baik dan baik lagi. Dan rencana saya ke depan ingin memperkenalkan kampung halaman saya, Kabupaten Bekasi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Saya bersyukur bisa tinggal di Kabupaten Bekasi ini, bisa terlahir di sini. Saya harap sudah selesai video untuk pengenalan kampung halaman saya. Semoga kalian bisa ke Bekasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitriana Minardi dari Pendidikan Matematika kelas A UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 120205008. Di video kali ini saya akan membuat video tentang Kota Mojokerto. Selamat menyaksikan. Kota Mojokerto mempunyai beragam bukti sejarah sepanjang masa kehidupannya.
Hal ini ditandai dengan beragam peninggalan berupa candi dan artefak lainnya yang berasal dari masa kerajaan Mojopahit. Menariknya lagi, walau punya segudang kisah klasik, Mojokerto ternyata merupakan kota terkecil di Indonesia. Di kawasan Trawulan Mojokerto, kita bisa menemukan sebuah patung Buddha tidur Mahavihara Mojokerto yang indah dan terbesar di Indonesia. Di bagian selatan merupakan wilayah pegunungan dengan kondisi tanah yang subur. Kawasan pegunungan di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas di selatan juga merupakan kawasan wisata andalan Mojokerto. Karena pemandangan yang sangat bagus dan hawa sejuk pegunungan yang dirasa sangat nyaman. Di antaranya, pemandian air panas di Padusan, air terjun yang banyak, dan wisata keluarga lainnya. Masyarakat juga masih menjunjung adat istiadat seperti upacara siraman yang merupakan proses dari rangkaian pada pernikahan adat Jawa yang memiliki makna pembersihan secara fisik maupun mental bagi kedua pengantin yang akan menikah. Bayi yang memasuki usia 7-8 bulan, orang Jawa biasanya menggelar tradisi mudun lemah. Tradisi asli Jawa ini ternyata sudah dilaksanakan turun-menurun sejak zaman dahulu. Upacara tersebut digelar ketika bayi sudah mulai belajar duduk. Tujuannya yakni supaya si anak dapat menjadi pribadi mandiri di masa depan. Mojokerto telah lama dikenal sebagai kota onde-onde. Sejak zaman kerajaan Mojopahit, kudapan onde-onde menjadi kuliner khas andalan kota Mojokerto. Saking kentalnya hubungan antara onde-onde dengan Mojokerto, perjalanan ini pasti akan terasa tak lengkap jika kamu melewatkan kesempatan mencicipinya. Di kota ini, Anda bisa menjumpai kerajinan tradisional yang memproduksi berbagai macam miniatur kapal yang dikembangkan dari limbah tak terpakai, seperti bungkus camilan untuk layar kapal dan spons bekas sandal untuk perekat kapal dengan botol. Sungguh mengagumkan, bukan? Bagaimana pendapat Anda tentang daerah Anda? Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Kota ini disebut dengan kota budaya, pendidikan, pariwisata, industri, dan perdagangan. Disebut kota budaya karena kota ini merupakan bekas kerajaan Mojopahit. Sedangkan disebut dengan kota pariwisata, tentunya lokasi pariwisata yang ada merupakan peninggalan kerajaan Mojopahit yang terletak di Jawa Timur. Apa harapan Anda terhadap daerah Anda? Harapan saya terhadap kota Mojokerto semoga lingkungannya tetap sehat, aman, nyaman, dan bersih. Dan saya juga berharap semoga warga kota Mojokerto tambah sejahtera, serta bahagia lahir dan batin, serta memiliki pemimpin yang amanah dan istiqomah. Terima kasih. Apa rencana yang akan dilakukan untuk mengembangkan daerah Anda? Yang jelas, rencana kedepannya yaitu mengatasi masalah perkotaan dan juga berfokus pada pembangunan kota. Pembangunan ini akan menciptakan kota tangguh dan hijau, terutama untuk menghadapi perubahan iklim. Dan pada akhirnya, tujuan akhirnya yaitu menciptakan kota yang cerdas dan kompetitif. Terima kasih. Sekian video dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Faridatul Haq dari Pendidikan Matematika kelas A. Kota Bandung merupakan kota kembang. Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa. Secara geografis, kota ini terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat serta berada pada ketinggian kurang lebih 768 meter di atas permukaan laut. Kebudayaan Kota Bandung. Bandung kaya akan budaya Sunda. Tidak hanya terkenal di wilayah Bandung saja ataupun Jawa Barat saja, tetapi juga sudah terkenal di mancanegara, seperti halnya wayang golek, angklung, kawih, tari jaipong, dan lainnya. Berikut merupakan salah satu kesenian Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Miftal Khair. Saya seorang mahasiswa dari UIN Sinan Gunung Bandung, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Benar sekali yang dikatakan oleh Teh Dira ini, bahwasanya saya ini berasal dari Garut. Anak-anak yang saya lihat gitu ya, yang saya rasakan dibandingkan dengan saya yang di Garut. Kalau pada Garut itu kan masih daerah pedalaman ya, jadi masih daerah perkampungan, pedesaan gitu ya, jelas berbeda sekali gitu ya. Saya mengatakan secara objektif bahwasanya memang untuk anak-anak di Bandung ini sedikit apa ya, kalau dari segi akhlak gitu ya, mungkin memang tidak semuanya, ada juga sebagian yang memiliki akhlak yang bagus. Cuman terkadang ada gitu anak-anak tatkala berbicara terhadap orang yang lebih dewasa, terkadang dia melontarkan kata-kata yang kurang sopan gitu ya. Itu mungkin jadi minusnya ya untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Faridatul Haq. Saya merupakan mahasiswi dari Pendidikan Matematika kelas A. Saya tinggal di Kabupaten Bandung. Di sini letaknya sangat strategis menurut saya karena dekat kemana-mana, bahkan di saya dekat ke tempat wisata juga, diantaranya ada Batu Kuda. Harapan saya yaitu saya ingin memajukan kota Bandung khususnya dalam dunia pendidikan dan segi akhlak. Saya akan berpartisipasi, hal yang saya lakukan yaitu saya akan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat agar masyarakat ini, bahkan generasi-generasi di Indonesia ini, terutamanya di Bandung, menjadi generasi yang lebih baik dan lebih berguna, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkeun warsa abdi Cini Teh Amelia. Abdi di kelas PMTKA. Nomor induk mahasiswa abdi hiji 20 525. Di dieu abdi bade ngajelaskeun identitas daerah abdi nyaeta Jawa Tengah.
Jawa Tengah terletak pada 6 derajat lintang selatan sampai 8 derajat lintang selatan dan 108 derajat bujur timur sampai 111 derajat bujur timur. Luas daerahnya sekitar 32.548 km persegi atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Jawa Tengah berbatasan dengan Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan DIY di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Jumlah penduduknya sekitar 33.774.000 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Brebes, Cilacap, dan Pekalongan. Di Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dengan rincian terdiri dari 6 kota, 576 kecamatan, dan 8.559 kelurahan atau desa. Jawa Tengah mempunyai sungai terpanjang yaitu Bengawan Solo dan gunung tertinggi yaitu Gunung Slamet. Jawa Tengah mempunyai rumah adat khas bernama Joglo atau Padepokan. Di sisi pakaiannya, pakaian tradisionalnya adalah beskap dan kebaya. Jawa Tengah dikenal dengan beberapa keseniannya, misalnya wayang kulit, tari selimpi, dan gamelan Jawa. Salah satu kearifan lokal yang ada di Jawa Tengah adalah sedekah kupat. Di tempat tinggal saya, yaitu di Dayaluhur, ketupat digantung untuk disedekahkan dan hanya boleh dimakan oleh orang yang lewat dan tidak boleh dimakan oleh pelaku acara tersebut. Masyarakat Dayaluhur melaksanakannya di perbatasan desa atau di masjid. Ketupat yang tidak digantung atau tidak habis dimakan akan dibawa pulang untuk digantung di pintu rumah untuk menjaga keselamatan sampai upacara sedekah kupat tahun berikutnya. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah beragama Islam. Masyarakat Jawa Tengah memiliki gaya hidup yang sederhana, toleransi yang tinggi, gotong royong atau paguyuban, menjunjung tinggi adat istiadat, urip orang ngoyo, yaitu ditekan untuk tidak terlalu ambisius, nerimo ing pandum, yaitu pasrah atau ikhlas terhadap nasib dan takdir, dan sebagian masyarakatnya masih mempercayai mitos atau larangan. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, sebagian besar masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Tetapi, untuk Kabupaten Cilacap, khususnya Kecamatan Dayaluhur, masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda. Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata pencaharian ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap. Di daerah Kudus, dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen, di Solo dan Pekalongan dikenal sebagai kota batik yang kental dengan nuansa klasik, dan di Kabupaten Blora dikenal sebagai daerah tambang minyak bumi. Jawa Tengah khas akan makanan khas daerahnya. Di antara ciri makanan khas daerah Jawa Tengah yaitu memiliki rasa manis yang lebih dominan, bawang putih menjadi bumbu utama, dan umumnya menggunakan santan. Jawa Tengah itu unik dan menarik. Hal itu bisa dilihat dari karakter masyarakatnya. Selain itu, Jawa Tengah juga kaya akan adat istiadat, makanannya, dan kebudayaannya yang sangat beragam. Untuk kedepannya, saya berharap Jawa Tengah semakin maju. Masyarakat-masyarakatnya lebih mencintai dan menjaga kebudayaannya, adat istiadatnya, agar tidak hilang dan terus berkembang. Saya berencana ingin membentuk suatu komunitas untuk anak-anak, di mana komunitas itu belajar tentang kesenian yang ada di Jawa Tengah, agar saat mereka sudah dewasa, kesenian itu terus berkembang, dan mereka bisa mengajarkan kepada anak dan cucu-cucu mereka. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang identitas daerah saya. Terima kasih.